Baik, mohon perhatian rekan-rekan semua. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan juga jembatan pikiran, budaya, dan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Fitrianti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, juga rekan-rekan semua kelas B yang kami banggakan. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Puji dan syukur hanyalah milik Allah. Selawat serta salam selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di kelas ini dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Ifa, dan tentunya di sini saya tidak hanya sendiri. Saya dibersamai 5 rekan saya. Ada saya Rosma Triara. Saya Saril Andriana Pusaka. Saya Muhammad Mustafa. Saya Denisa Narofa. Kami dari kelompok 1. Di sini kita dari kelompok 1 akan bersama-sama diskusi membahas mengenai teks akademik. Namun sebelum kita membahas lebih lanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu teks akademik. Nah, tentunya di sini rekan-rekan sudah mengetahui teks akademik di tingkat pendidikan sebelumnya sudah mempelajari bahasa Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali dan mengupas lebih lanjutnya mengenai teks akademik. Nah, teks akademik sendiri merupakan jenis tulisan yang formal, berbasis penelitian, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik biasanya digunakan atau kita temukan di dunia pendidikan. Itu sekilas mengenai teks akademik. Untuk lebih lanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan materinya. Baik teman-teman, di sini kalau kita bicara tentang teks akademik, sebenarnya teks akademik itu sering banget kita jumpai di dunia perkuliahan ya. Salah satu contohnya itu adalah skripsi, laporan penelitian, bahkan makalah yang sering kita buat itu termasuk contoh-contoh dari teks akademik. Jadi secara sederhana teks akademik itu adalah teks yang digunakan dalam bidang konteks keilmuan dan pendidikan tinggi untuk menyampaikan gagasan atau hasil pemikiran secara ilmiah. Jadi teks akademik itu nggak bisa ditulis cuma secara asal ataupun berdasarkan opini pribadi, karena penulisannya itu harus secara sistematis, objektif, dan juga logis. Dan juga bahasa yang kita gunakan dalam teks akademik juga beda banget sama bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari. Karena bahasa dalam teks akademik juga harus menggunakan bahasa yang formal dan juga bahasa yang baku. Jadi semua pendapat-pendapat yang kita tuangkan ke dalam teks akademik tersebut harus didukung berdasarkan data, fakta, ataupun referensi yang jelas. Jadi semua hal yang kita tuangkan ke dalam teks akademik itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dilanjutkan membahas teks akademik dari 2 genre, yaitu genre makro dan juga mikro yang akan disampaikan Rosma. Silakan. Selanjutnya kita akan membahas Selanjutnya kita akan membahas mengenai genre makro dalam teks akademik. Genre makro adalah klasifikasi umum teks akademik. Teks akademik secara keseluruhan yang dimana menunjukkan tujuan sosial utama penulisan karya ilmiah. Terdapat beberapa bentuk utama karya ilmiah yang sering kita jumpai di lingkungan akademik, yaitu yang pertama adalah makalah, yang kedua artikel jurnal ilmiah buat publikasi penelitian, yang ketiga laporan penelitian buat menjelaskan hasil penelitian, dan proposal penelitian itu rencana penelitian. Sedangkan skripsi, tesis, dan disertasi
disertasi adalah karya ilmiah akhir sesuai dengan pendidikan yang ditempuh. Selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana dan seperti apa dari genre makronya, kemudian kita akan membahas mengenai genre mikronya yang lebih kecil dari makro yang luas. Disampaikan oleh Denisa pada silakan. Yang selanjutnya yaitu ada genre mikro. Genre mikro itu adalah bagian-bagian teks atau unsur-unsur kecil yang saling melengkapi untuk membangun genre makro sendiri. Genre mikro itu memiliki fungsi komunikatif dalam membentuk teks akademik. Terdapat beberapa genre mikro, yaitu diantaranya ada teks deskripsi, teks eksposisi, teks argumentasi, teks eksplanasi, dan teks persuasi akademik. Teks deskripsi itu berfungsi untuk menggambarkan suatu objek atau kondisi penelitian secara faktual. Teks ini biasanya digunakan dalam bagian pembahasan latar belakang masalah atau latar belakang masalah dengan ciri penggunaan kalimat deklaratif. Yang kedua ada teks eksposisi yang berfungsi untuk memaparkan informasi, konsep ataupun teori secara jelas dan terstruktur. Teks eksposisi ini biasanya digunakan pada kajian pustaka dan landasan teori dengan menggunakan bahasa yang lugas dan formal. Selanjutnya ada teks argumentasi. Teks argumentasi berfungsi untuk menyampaikan suatu pendapat secara logis dengan didukung data serta rujukan-rujukan ilmiah. Teks ini biasanya digunakan pada bagian pembahasan hasil penelitian dengan ciri utama yaitu menggunakan konjungsi argumentatif seperti oleh karena itu dan dengan demikian. Yang selanjutnya ada teks eksplanasi yang berfungsi untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa secara ilmiah dan juga berfungsi untuk menjelaskan konsep atau teori ilmiah dengan ciri penggunaan konjungsi kausalitas. Yang terakhir ada teks persuasi akademik yang berfungsi untuk menyampaikan suatu rekomendasi atau saran berdasarkan data dan tetap bersifat ilmiah. Umumnya terdapat pada bagian simpulan dasaran, namun tidak menggunakan bahasa yang emosional. Baik rekan-rekan, barusan kita sudah membahas mengenai genre mikro dan beberapa contohnya mulai dari teks deskriptif hingga teks persuasif. Nah, sekarang kita akan membahas apa tujuan dari teks akademik sendiri yang akan disampaikan oleh Saril. Silakan. Di sini ada tujuan teks akademik. Teks akademik memiliki fungsi utama yaitu sebagai sumber komunikasi dalam dunia ilmiah dan pendidikan. Teks akademik meliputi fungsi informasi dan fungsi informasi yang pertama mensintesis dan mengkaji permasalahan ilmiah, mengembangkan dan menguji ilmu pengetahuan. Yang kedua, memenuhi tujuan akademik, contohnya seperti tugas, penelitian dan publikasi. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kritis. Setelah itu ada fungsi teks akademik. Yang pertama fungsi edukatif untuk melatih pola pikir ilmiah. Yang kedua ada fungsi penelitian sebagai sarana penerapan metode ilmiah. Terus ada fungsi dokumentatif sebagai sumber rujukan akademik, dan yang terakhir sumber fungsi pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks akademik sendiri yang akan disampaikan oleh Akmal. Silakan.
Dan di sini ada ciri-ciri teks akademik. Yang pertama, menggunakan bahasa baku dan formal. Teks akademik ini wajib menggunakan kosakata yang baku dan tata bahasa yang sesuai kaidah. Tujuannya untuk menghindari ambiguitas dan juga menjaga profesionalisme. Untuk yang kedua, bersifat objektif dan logis. Untuk yang objektif, penulis tidak memasukkan perasaan pribadi atau opini subjek tanpa dasar. Tugas utamanya adalah pada objek yang sedang diteliti, bukan pada subjek. Untuk yang logis, setiap argumen atau temuan dapat dinalar dengan logika yang baik dan benar. Untuk yang ketiga, disusun sistematis dan runtut. Teks akademik memiliki struktur yang baku dan tidak acak. Biasanya dimulai dengan pendahuluan, landasan, teori, metodologi, hasil, hingga kesimpulan. Untuk yang runtut artinya penyampaian ide dari paragraf 1 ke paragraf berikutnya sehingga pembaca tidak kebingungan dengan alur pemikiran. Untuk yang keempat, padat informasi. Setiap teks akademik telah tersusun secara efisien. Setiap kalimat memiliki informasi penting yang langsung ke intinya. Untuk yang kelima, berbasis data, fakta, dan teori ilmiah. Setiap pernyataan teks akademik harus didukung oleh data, fakta, dan teori ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pembedaan teks akademik dan non-akademik. Untuk yang akademik, bahasa formal dan teknis. Yang kedua, berbasis data dan rujukan. Untuk yang ketiga, struktur baku dan sistematis. Untuk yang non-akademiknya, satu, bahasa bebas dan personal. Untuk kedua, cenderung subjektif. Yang ketiga, tidak terikat kaidah ilmiah. Baik rekan-rekan, tadi kita sudah membahas mengenai teks akademik, mulai dari pengertian hingga perbedaan antara teks akademik dan juga non-akademik. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Di sini kami dari kelompok 1 membuka 3 pertanyaan. Kemudian di sini kita sharing aja, diskusi. Barangkali kita dari kelompok 1 belum mengetahui jawaban dari pertanyaannya, boleh dari rekan-rekan yang ingin menambahkan, nanti kita persilahkan. Selanjutnya untuk yang bertanya silahkan ajukan tangan dan juga sebutkan nama dan 3 digit NPM terakhirnya. Penanya ke 1 boleh angkat tangan. Yang mana dulu? 1, 2, 3. Baca. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mahkamah Variana dengan digit terakhir 172. Izin bertanya, mengapa teks akademik itu harus ditulis secara sistematis? Baik, terima kasih kepada Marsa yang sudah memberikan pertanyaannya. Di sini kita akan tampung dulu ketiga pertanyaannya. Nanti setelah kami mendiskusikan jawabannya, baru kita jawab satu persatu. Silakan. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ria Salwa dengan NPM 3 terakhir 040. Pertanyaan saya, di teks eksplorasi tadi kan ada konjungsi kausalitas. Bisa dijelaskan contoh konjungsi kausalitas yang sering kita pakai dalam teks ilmiah itu seperti kayak harta dan sehingga itu apa bedanya? Terima kasih. baik, terima kasih
Silakan. Saya Wafaul Fitria dengan 3 digit MPN terakhir 041. Pertanyaannya, bagaimana fungsi teks akademik sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan? Baik, kami ucapkan terima kasih kepada ketiga penanya tadi. Selanjutnya saya akan memastikan dulu pertanyaan dari ketiga penanya tersebut. Yang pertama dari Marsha, mengapa teks akademik harus ditulis secara sistematis? Benar. Selanjutnya yang kedua dari Mutia, bagaimana seperti apa teks teks eksplanasi kausalitas yang sering kita gunakan seperti karena, sehingga dan sebagainya, dan apa perbedaan tujuannya. Selanjutnya yang ketiga dari Wafa, apa fungsi teks akademik media pengembangan dalam ilmu pengetahuan? Baik, di sini kami meminta waktu terlebih dahulu untuk mendiskusikan jawabannya. Mohon untuk ditunggu oleh rekan-rekan semuanya. Baik.
siapapun sebagai pembaca tuh akan bingung memahami isi dari teks akademik tersebut. Bagaimana? Apakah dapat diterima? Barangkali dari rekan-rekan ada yang mau menambahkan, kami persilakan. Jika dirasa cukup, kami lanjutkan saja ke pertanyaan kedua. Bagaimana? Boleh. Lanjut saja. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mutia. Dari teks eksplanasi kausalitas ada beberapa kata hubung seperti karena, sehingga dan sebagainya. Bagaimana perbedaan tujuan dari kata penghubung seperti itu? Kata hubung eksplanasi kausalitas seperti karena, sehingga dan sebagainya itu memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda, berbeda makna juga. Yang pertama contohnya yaitu karena. Nah, untuk karena itu digunakan sebagai kata penghubung yang menjelaskan sebab akibat dari suatu hal. Contohnya, saya hari ini terlambat ke kelas karena tadi pagi saya bangun kesiangan. Nah, itu untuk contoh dari karena. Selanjutnya ada sehingga, merupakan kata hubung yang digunakan untuk memberi penjelasan bagaimana akibat atau tindakan selanjutnya dari suatu hal. Contohnya, hari ini saya telat masuk kelas sehingga saya tidak diperkenankan untuk memasuki kelas tersebut. Nah, itu untuk beberapa contoh dari konjungsi atau kata hubung teks eksplanasi kausalitas. Barangkali bagaimana? Apakah diterima atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Barangkali dari rekan-rekan yang lain ada yang mau menambahkan atau mau mempertanyakan jawabannya, atau dirasa cukup? Cukup ya. Selanjutnya terakhir ada pertanyaan ketiga dari Wafa yang akan dijawab oleh Denisa. Dipersilakan. Fungsi dari teks akademik sebagai media ilmu pengetahuan itu bisa berfungsi sebagai perantara dalam penyampaian sebuah informasi ilmiah ataupun kemudian teori. Serta teks akademik juga berperan sebagai pengkritisi sebuah informasi dan bisa dikomunikasikan. Dalam dunia akademik juga, misalnya di perkuliahan itu, teks akademik digunakan oleh mahasiswa untuk bisa berpikir kritis dan mendorong ilmu pengetahuan secara berkelanjutan. Bagaimana? Apakah dari rekan-rekan yang lain ada yang mau menambahkan, menyanggah dan sebagainya? Dirasa cukup? Cukup.